Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas 10 soal tes wawasan kebangsaan. Fokusnya adalah soal-soal Pancasila. Nah, soal-soal terkait dengan Pancasila ini adalah soal-soal yang paling sering banyak muncul pada ujian-ujian CPNS sebelumnya. Semoga pembahasan soal-soal kali ini dapat membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal dengan benar ya. Nah, sebelum aku mulai pembahasan, aku senang banget jika teman-teman mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe teman-teman sangat ngebantu channel aku untuk bisa berkembang. Nah teman-teman, please like, comment, dan subscribe ya. Aku doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjawab soal-soal ujian CPNS teman-teman ya. Dan teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Soal nomor 1. Pancasila digunakan sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan-peraturan hukum di negara kita merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Perjanjian luhur, D. Sumber hukum dasar nasional, dan E. Kepribadian bangsa. Nah, bagi teman-teman yang mau mengisi jawabannya di kertas tulisnya, silakan di pause dulu videonya sebelum kita bahas ya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Jawaban nomor 1 itu adalah D ya, sumber hukum dasar nasional. Nah, kita bahas Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila digunakan dalam tata penyelenggaraan negara. Nah, sedangkan sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai pedoman yang memengaruhi berbagai tindakan. Sedangkan sebagai perjanjian luhur, Pancasila itu berisi nilai-nilai luhur yang disusun berdasarkan kesepakatan berbagai komponen bangsa melalui BPUPKI. Dan sebagai jiwa kebangsaan, Pancasila itu digunakan sebagai sarana pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila bersumber pada budaya dan sejarah bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, berarti ingat saja ya teman-teman, kata kuncinya di sini yaitu sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan-peraturan. Nah, kalau kayak gitu soalnya berarti Pancasila itu perannya sebagai sumber hukum dasar nasional. Nah, kita next ke nomor 2. Semua aktivitas kehidupan berbangsa sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, B. Kepribadian bangsa, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Dasar negara, dan E. Sebagai perjanjian luhur. Nah, di soal nomor 1 tadi sudah kita bahas ya, masing-masing peranan fungsi Pancasila. Teman-teman bisa skip dulu videonya, boleh jawab dulu di bukunya, dan boleh lihat pembahasan nomor 1 juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Nah, jawabannya nomor 2 itu adalah A ya, pandangan hidup. Nah, sebagai pandangan hidup itu, Pancasila dijadikan sebagai pedoman yang memengaruhi berbagai tindakan. Ingat ya, berarti Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman kita kayak gitu. Pedoman seperti apa sih? Kita itu seharusnya nilai-nilai yang kita anu sehari-hari, sikap kita kayak gitu, seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Ciri-ciri ideologi terbuka dari Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali A. Merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. B. Nilainya tidak diciptakan oleh negara tetapi digali dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan C. Isinya tidak instan sehingga tiap generasi dapat menafsirkannya menurut zamannya. D. Menghargai keanekaragaman atau pluralitas dalam kehidupan berbangsa. E. Menginspirasi masyarakat untuk menerima semua perkembangan zaman. Nah, teman-teman yang mau menjawab
soal ini boleh ditulis di kertas dulu. Oke, kalau sudah siap kita bahas ya. Jawabannya nomor 3 itu adalah E ya, menginspirasi masyarakat untuk menerima semua perkembangan zaman. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka bukan bebas menerima pemikiran dan semua perkembangan zaman tanpa batas. Nah, tetapi semua bentuk kemajuan dalam perkembangan zaman diterima jika hal itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan sesuai dengan budaya bangsa. Nah, ingat ya, kalau ideologi Pancasila itu terbuka, berarti memang nilai-nilai yang ada Pancasila itu bisa berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, tapi dipilah-pilah dulu nilai-nilai yang masuk ke dalamnya, kayak gitu, tidak diterima semua. Nah, makanya jawabannya adalah E kalau yang kecualinya ya, menginspirasi masyarakat untuk menerima semua perkembangan zaman. Nah, semua perkembangan zaman itu salah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita next soal nomor 4. Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang Ipolek Sosbudhankam ya, merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Perjanjian luhur, D. Jiwa kebangsaan, E. Kepribadian bangsa. Oke, diberikan waktu untuk teman-teman yang menjawab, silakan. Oke, kita bahas ya. Nah, soal nomor 4 itu jawabannya adalah A sebagai dasar negara. Nah, dasar negara itu berarti Pancasila digunakan dalam tata penyelenggaraan negara. Kita ingat tadi ya, di soal nomor 1 udah aku tuliskan pembahasannya ya. Masing-masing fungsi Pancasila, peranan Pancasila maksudnya sudah dijelaskan. Sebagai dasar negara itu gimana, sebagai sumber hukum, pandangan hidup, perjanjian luhur. Nah, teman-teman bisa hafal itu, pasti kalau udah hafal soal nomor 4 ini bisa menjawabnya ya. Berarti soal nomor 4 ini adalah jawabannya A sebagai dasar negara. Nah, kita next soal nomor 5. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan A. Pelaksanaan yang manusiawi, B. Hubungan wajar yang timbal balik, C. Petunjuk perilaku manusia pada umumnya, D. Kodrat manusia Indonesia, E. Penuntut sikap dan tingkah laku manusia Indonesia. Nah, silakan teman-teman yang mau menjawab soalnya. Oke, kita bahas ya. Jawaban nomor 5 itu adalah C, petunjuk perilaku manusia pada umumnya. Nah, sebagai pedoman, Pancasila itu merupakan acuan dan petunjuk perilaku manusia pada umumnya yang dapat diimplementasikan oleh siapapun karena mengandung nilai yang universal. Nah, jadi di sini kan kata kuncinya kan merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa, kayak gitu ya. Nah, siapapun bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah C ya, petunjuk perilaku manusia pada umumnya. Nah, kita next soal nomor 6. Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Adalah fungsi dan peranan Pancasila sebagai... Oke, bagi teman-teman yang mau menjawab soal ini, silahkan di-pause dulu videonya. Oke, kita bahas ya. Nah, jawabannya nomor 6 itu adalah E ya, perjanjian luhur. Nah, di sini sebagai perjanjian luhur, Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang disusun berdasarkan kesepakatan berbagai komponen bangsa melalui BPUPKI. Nah, jadi Pancasila itu
sebenarnya sudah dibuat ya sejak ini ya sebelum proklamasi ya dirintis, disusun dan disahkannya itu kan setelah proklamasi ya. Nah, jadi di sini ada kata kunci. Nah, Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa. Nah, berarti orang-orang dahulu kita, pejuang-pejuang terdahulu kita kan sudah membuat atau menyusun Pancasila ini ya. Nah, berarti dari situ dapat kita ambil jawabannya adalah E, perjanjian luhur dia. Karena kesepakatan berbagai komponen bangsa melalui BPUPKI. Nah, oke, kita masuk soal nomor 7. Dalam demokrasi Pancasila, sudah sewajarnya pemerintah memfokuskan perhatiannya pada A. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki setiap orang. B. Menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. C. Membuka lapangan kerja baru bagi pengusaha yang berprestasi. D. Penanggulangan kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Dan E. Kepentingan rakyat banyak dalam mencapai kemakmuran yang merata. Nah, bagi teman-teman yang mau menjawab soal nomor 7 ini, silakan ditulis dulu di bukunya ya. Silakan. Oke, kalau sudah ya aku masuk ke pembahasan soal nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu jawabannya adalah E, yaitu kepentingan rakyat banyak dalam mencapai kemakmuran yang merata. Nah, demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Kita harus tahu dulu ya teman-teman, apa sih yang dimaksud demokrasi itu. Nah, demokrasi itu adalah pengertiannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu sebabnya kepentingan rakyat banyak harus menjadi fokus pemerintah dalam mencapai kemakmuran bangsa yang merata. Nah, kita masuk soal nomor 8. Pancasila wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Maka Pancasila tergolong pada ideologi. Oke, boleh di-pause dulu bagi teman-teman yang mau menjawab soal nomor 8, silakan. Oke, kita bahas ya nomor 8 ya. Nah, nomor 8 itu jawabannya adalah tertutup. Nah, ingat di soal ada kata kuncinya yaitu Pancasila wajib diterima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau misalnya ada kata kunci wajib diterima ya, berarti Pancasila itu adalah sebagai ideologi tertutup ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi tertutup ialah suatu gagasan atau ide dan cita-cita serta dan juga sebuah pandangan yang mutlak serta tidak dapat diingkari serta wajib menerima dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, Pancasila sebagai ideologi tertutup memiliki sifat totaliter, yaitu berusaha mengawasi gerak-gerik setiap masyarakat atau memaksakan kehendak terhadap masyarakat. Jadi sifatnya kalau tertutup itu dia itu lebih bersifat memaksa ya, memaksa kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Pancasila itu wajib diterima kayak gitu. Nah, berarti itu sebagai ideologi tertutup. Nah, sifatnya juga totaliter. Totaliter itu apa sih? Totaliter itu adalah apa namanya itu? Negara itu mengawasi gerak-gerik setiap masyarakat dan sangat memaksakan kehendak terhadap masyarakat kayak gitu. Nah, itu tertutup ya. Ideologi Pancasila tergolong sebagai tertutup, artinya yang kita bahas tadi ya. Next, kita masuk nomor 9. Fungsi dan filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai A. Perbandingan perkembangan ideologi, B. Penyaringan masuknya ideologi asing, C. Perpaduan filsafat dan ideologi, D. Perebutan hegemoni filsafat, E. Unsur ideologi setiap bangsa. Nah, silakan teman-teman bagi yang mau cari jawabannya dulu ya, diberi kesempatan untuk berpikir, silakan.
Oke, kita bahas nomor 9. Nomor 9 itu jawabannya adalah B ya, Bravo. Nah, Bravo itu adalah penyaringan masuknya ideologi asing. Nah, kita bahas Pancasila merupakan ciri khas kepribadian dan ciri dan jati diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Dalam hubungannya dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia, Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring untuk memilih dan memilah segala bentuk pengaruh yang datang. Jadi fungsi Pancasila di sini lebih ke penyaringan masuknya ideologi asing. Jadi nggak semua ideologi asing itu yang diterima ya teman-teman ya. Jadi ideologi asing yang diterima itu adalah ideologi yang memang sejalan atau selaras ataupun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Nah, itulah fungsinya Pancasila itu ya. Kalau kaitannya dengan ideologi asing itu dia fungsinya penyaring ya, sebagai filter namanya ya. Nah, next kita masuk soal nomor 10. Hubungan antara Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah: A. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan. B. Pancasila menjadi dasar perumusan teks proklamasi. C. Teks proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila. D. Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila. Dan E. Nilai Pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah sama. Silakan teman-teman diberi kesempatan untuk menjawab soal nomor 10. Oke, aku rasa teman-teman sudah dapat jawabannya ya. Kita mulai bahas nomor 10. Nomor 10 itu adalah jawabannya D. Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila. Nah, teman-teman, kalau kita ditanya tentang hubungan antara Pancasila dan proklamasi, ingat dulu ya, proklamasi itu kapan sih terjadinya? Proklamasi itu kan tanggal kemerdekaan kita ya, 17 Agustus 1945. Nah, kira-kira Pancasila sudah berlaku belum di tanggal segitu? Nah, sebelum tanggal segitu otomatis belum berlaku ya, menjadi dasar ya, baru dirintis, baru disusun oleh pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh kita. Nah kan, nah kapan dia diberlakukannya sebagai dasar negara? Itu tanggal 18 Agustus 1945 ya. Oleh siapa? Oleh PPKI. Nah, berarti Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat digunakan sebelum Indonesia merdeka. Berarti sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Kapan bisa digunakan? Ketika tanggal 18 Agustus 1945 melalui pengesahan oleh PPKI, dia sah menjadi dasar diberlakukannya Pancasila. Nah, tanggal 18 Agustus 1945 ya, melalui PPKI. Oke teman-teman, bagi yang sudah selesai 1 sampai 10, silakan dihitung dulu skornya berapa. Aku doakan teman-teman itu dapat skor yang tinggi ya, minimal 8 ya. Kalau 8 alhamdulillah, itu cuman 2 yang salah maksudnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal-soal terkait dengan Pancasila. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk meningkatkan wawasan ataupun meningkatkan keterampilan dalam menjawab soal secara benar ya, khususnya terkait dengan topik Pancasila. Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman terkait dengan soal Pancasila, aku senang banget jika teman-teman mau mengklik tombol like, comment, dan subscribe. Karena subscribe-nya teman-teman itu dapat membantu channel aku bisa berkembang dan aku lebih semangat membuat konten-konten yang terkait dengan pembahasan soal-soal CPNS ke depannya. Nah, teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku doakan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjawab soal-soal ujian CPNS nantinya, dan teman-teman diberikan kesehatan oleh Sang Maha Kuasa ya, dan semoga teman-teman bisa menjadi CPNS tahun 2021. Oke, kita ketemu lagi to the next video ya teman-teman. See you dan terima kasih.